begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun tidak kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berjuis atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan. Sehingga misalnya orang Bedui itu kita lestarikan budaya, berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan, ini harus melestarikan itu yang apa? Masa melestarikan dengan makna membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku itu. Makanya ini kritik sekali besar. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior. Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai koteka, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dia katanya meneruskan apa budaya. Hazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah namanya Harun al-Rashid sekitar tahun 200 kira-kira ya 800 Masehi, itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tabrik kalau dalam bahasa Arab pengasihnya. Mereka kalau bahasa Arab kan Indonesia karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia, itu namanya Asyikul Abad atau Asyikul Aqsa Timur Jawa. Ketika dibuang di sana melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Terus ya jadilah Irian Jaya. Itu marganya itu Al-Qadir, sebagian ada yang Al-Qadir. Jika di sana itu banyak orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa jubirnya Pak Presiden itu. Termasuk Maria Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timur Leste. Makanya Irian ini unik, jadi ya seperti itu tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang dikembangkan itu budaya bagian. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang belum itu. Tapi bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita nomor satu hidup harus baik. Caranya gimana? Ya mensyukuri yang sudah, termasuk kita sebagai minoritas harus hidup. Karena kalau fakultas tidak sehat itu punya alibi, kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan kita. Jadi kalau kecil itu kan disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barukannya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas nggak punya gelar. Mereka di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu lah nggak dapat pekerjaan ya pantas nggak punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar ini. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang tidak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu, terus mensafaati yang gelarnya SK dan dapat pekerjaan karena dia sekolah terus ya jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik, banyak orang nggak punya gelar, mungkin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang yang saya pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar, saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter saya. Anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman, sak fungsinya itu pinter mana gitu.
meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mas. Jadi kalau teliti jelek, oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu. Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup. Makanya saya ini termasuk kiai membela kaum bodoh, itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahin diskusi jadi orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma kadang pinteran itu ya pinteran itu satu. Makanya ada pepatah di khazanah kita namanya inna minal ilmi la jahlan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya. Indonesia kan sering bergerak. Kalau NU itu misalnya awal Ramadan minggu, kalau Muhammadiyah kalau Naksabandia Sabtu ngambil lebih awal. Nanti kan Sabtu Minggu orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada astronomi, anti falak, anti apa pakai teori. Tapi yang unik teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga dia bodoh sekali kalau untuk orang akademis. Tapi dulu ikut buyut saya keempat, namanya Abdul Rahman. Saya ini cucunya itu tuh dari bapak saya, mbak saya bisa lihat. Dan benar-benar warga Indonesia, buyut saya orang itu. Dan berjuang, dulu buyut saya membiayai pasukan kemerdekaan. Keren saya ini. Bilang gini, orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa gunung itu, pakai bahasa Amerika. Saya itu heran sama orang-orang tinggi kok bisa memperdebatkan tanggal 1 2. Itu sebetulnya gampang, Gus. Gimana Mbok? Saya manggilnya Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15. Itu kalau bulan itu sempurna, dorong jauh besar sempurna. Berarti itu yang benar. Jadi itu saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, itu saja. Tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 3. Jadi disuruh nilai yang saat bulan purnama tanggal 15. Menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu, yang pas tanggal 15-nya masih dekok atau masih degel-degel, berarti belum purnama. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia, ini kata beliau, umumnya orang Indonesia tidak pernah mikir gini, foto-foto orang komat sama putaran. Itu aja cara berpikir. Nggak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau cara akademik kan kita belajar astronomi, ini tahu bulannya nggak bisa Babasito, terus istimanya kapan, kondisinya kapan. Jadi itu wilayah kita, nggak wilayah perhutanan pasti. Kalau wilayah itu udah bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama, berarti yang bilang Ahad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang detail, yang susah. Tapi kita ini kadang kumul jadi ambil itu. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi misalnya orang-orang yang miskin di tengah kita, orang-orang kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka karena enak mereka jadi tonton. Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar atau jadi dosen atau jadi direktor, itu seneng kalau kampungnya seperti itu. Masih ada mak-mak yang miskin bakal serabi. Kita artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti dulu. Mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli. Makanya ada pepatah inna lil ilmi tubyanan ka tubyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya hati. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek, kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Pak, saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas langsung kok rektor. Enggak, naik kelas. Saya ini anaknya petani, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susah. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor, profesor sekedar anaknya naik kelas.
susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya kita ini kan budaya. Guru saya, Kiai Jimerun Zubair itu abahnya paling seneng cerita ya. Ada seorang kiai itu alim alama, kalau dalam bahasa pondok itu alim alama. Kalau sini kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah punya ilmu, sudah. Itu kiainya itu pikirannya santri, kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu gak bisa, sholat gak bisa. Sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat musola. Wah ini sudah nggak bisa ditoleransi. Ada santri yang akhirnya agak kuat tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai Anda sealim itu kok bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya. Itu dikata apa musola tadi. Tapi kata Kiainya kok bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya sehingga saya jadi orang yang bodoh itu bangsa. Artinya mungkin orang-orang begitu meskipun mungkin berbalan tampil keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UG. Ya betul. Tapi kadang-kadang setelah dokter, setelah itu kadang nggak mikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pintar kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Jika dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang sudah umur sudah dewasa, tahu-tahu nggak punya metode untuk mencerna anak. Jadi makanya kritik pada ahli bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun berkritik. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil ma. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri sebagaimana keangkuhannya hakikat. Itu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek. Saat tadi Dwi bilang apapun jikanya Menteri Pertanian, kalau petani nggak mau nanam padi mau apa? Sebetulnya kalau kita ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi apa jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa? Jadi baru hanya kearifan itu akhirnya padi ini terjaga karena banyak nanam. Nah, kenapa mau nanam? Baru nggak ada goblok kalau kita nggak mau nanam. Mana-mana itu bela orang bodoh. Bukan apa, karena yang gila tidak ada. Kalau yang muji orang pintar kan banyak, makanya kan muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta nggak ada alam raya ini nggak ada. Jadi kalau Allah ingin bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain lugu-lugu yang pikirannya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau ke Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya sering di luar juga. Apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita saja saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya dengan kalau dalam bahasa Arab namanya tasawuf atau tasawuf, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang bulan ini ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, gasat. Namanya gasat wilayah saya. Jadi aksan naik harus. Itu orang-orang sufi, cara bahagia itu gampang sekali. Suatu saat ada seorang sufi bilang saya berikan daging dikasih uang mungkin uang sekarang ya 50.000 bilang Pak Sufi ini uangnya tidak cukup dagingnya harganya 70.000 uangnya hanya 50.000 ya sudah murahkan lagi 50 saja nggak cukup apalagi dimurahkan berapa lagi ya tidak usah beli kan artinya orang sufi itu artinya gini kamu mengatakan daging mahal karena naik 70.000 itu karena ingin beli apa karena harganya 70.000 karena ini beli, coba kalau kamu gak ingin beli kan gak yang mahal apa enggak sufi itu unik dan mungkin kalian yang di sini gak ada yang sufi makanya gak paham jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik jadi jadi
Alphard itu mewah, itu karena Alphard itu super, apa karena ini dilihat orang lain? Karena ini dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang kiranya Alphard itu kayak Paul Tepa, kamu kecewa? Artinya ternyata manusia ini butuh pengakuan orang. Coba misalnya artis dari Jakarta datang ke Gunung Kidul, sudah melihat Gunung Kidul, wah, kecewanya kayak apa? Ya bangga ke artisannya karena dielulukan kan, itu artis ibu kota pantai, wah itu bilang mau apa? Coba datang ke Gunung Kidul, terus orang tinggal panggil apa? Posenya bukan. Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Ternyata manusia itu nggak mau kecuali dari orang lain. Kemudian saling mengaku, itu orang menyebut budaya. Lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi keangkuhannya orang-orang ahli ilmu atau para ilmuwan itu nganggap mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain, ketahanan pangan saja. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya ulang lagi, saya itu yang muji orang pintar kan sudah banyak, makanya ada perlu ditambahin saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar Pak, bahwa seperti ini semua itu yang barokahnya orang-orang tadi, orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional itu. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu itu kalau punya angan-angan itu harus dikonfirmasi ke guru. Jika kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu setan. Hantu tadi gurunya setan. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid atau seorang ulama sufi. Kemudian dia orang kaya, muridnya namanya Syakik Al-Balkhi, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan. Karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Rezeki, saya nggak perlu kerja, nggak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya ngalami seperti ini, saya mau jadi orang suci saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus mengolah hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang itu dendam nggak apa ya. Tapi aneh-aneh ya bener kan, karena waras itu harus mikir gitu. Kalau kita tidak waras kan tidak pernah. Maka jadinya itu repotnya jadi orang repot man, jadi orang waras sama orang nggak waras. Repot orang waras kan harus mikir. Singkat cerita sama gurunya terus digojok begini. 5 kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih? Sehingga dia terus mikir, selera dikasih diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ingin memberi. Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu. Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para nabi. Ini cerita budaya. Supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal itu didatangi malaikat Israel. Saya ini pencabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu gelar saya Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan. Kamu seorang-seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kan nggak mungkin kekasih bunuh yang dikasih. Kamu nggak bener ya? Pikir kan, masa kekasih bunuh yang dikasih? Akhirnya Israel karena nggak pernah sekolah kan Israel.
nggak bisa juga. Kembali ke Allah. Ya Allah, ini hambamu nggak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi. Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, diajari. Hal ro'aita kholilan yakrahu ayal kholilan. Apa ada kekasih yang tidak siap ketemu yang dikasih? Datang Nabi apa malaikat apa? Oh logikanya ada gitu. Kamu siap gak ketemu yang kamu kasih? Siap. Ya sudah mati. Tapi mati bener ya, pakai Israel, bukan membunuh diri, mati prosedur. Mati prosedur. Pakai Israel, kan normal lah macam-macam. Jadi pembanding mulai dulu Pak. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi satu A, B, C dalam kondisi darurat. Itu pesantren itu ya ada sama. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sezaman, sama-sama orang kita. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Timur, itu yang cerita tanya Nabi Yahya itu tanya begini, hai Nabi Arunas, masyarakat terbaik mana? Saya mau minum di orangnya yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, hai Nasirarunas, manusia di sini yang paling buruk ya, saya mau minum di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat orang. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya Aina Fiyarunas harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, itu nyaman, happy. Kan orang baik itu udah ingin bunuh, udah ingin ngerampok, udah ingin maling, ya enak. Gendera Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya Aina Fiyarunas mau nginep, mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk? Terus kata Nabi Isa, anak Nabi yang dimanzilatin tobib, udah wilmar. Saya ini Nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat. Kalau kamu petugas kehutanan cari hutan yang seru apa yang tidak seru. Cari yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah boyong santri. Alasannya tadi. Ya itu kayak bengkel, kalau nggak siap dari yang rusak jangan jadi. Jadi logika itu terbangun, makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak, yang senang ya banyak. Karena fungsi kiai itu mau dadani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu bahaya juga, bisa aja Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakit kan potensi maka ini menjadi dua ijtihad besar, yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan ijtihad ini sama-sama ada saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil qiyamah. Kayak apa budaya itu? Keagungan itu. Makanya kalau dalam guyonan dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh. Tapi kalau dibalik bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman. Sebab itu masih bisa. Karena fakirnya seperti itu, Ya sama lagi berteman orang nakal nggak boleh. Bina orang nakal boleh. Bisa bina kalau berteman. Balik gitu. Sehingga itu ajaran kita, itu budaya kita. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi Indonesia. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling geser.
Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang kita ngemelek, ilmu ini sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelti corjo itu tadi dari sing waras apa. Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Mizan. Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri. Dia tentu tidak bisa maksiat, melihat perempuan cantik ya nggak bisa, kobar ya nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal karena nggak ada orang baik. Semua pemimpinnya nakal, semua selainnya nakal semua. Akhirnya dia mengalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus-kasus itu mengalami satu suasana yang dia diperingatkan awal langsung. Cara orang Jawa yang maksud atau ilham. Kamu enak-enakan di sini sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota. Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan, ada lembaga penerima zakat. Akhirnya orang berpikiran, coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah, di sini terus kebudayaan kita adalah menerima kemajmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang mengalami debat. Jangan kira nabi itu tidak debatnya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan dan nggak apa-apa, tetap jadi dua istihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa? Gara-gara orang nakal yang di penjara banyak harus dibiayai oleh siapa? Negara. Itu salahnya siapa? Nggak ada yang salah. Barokahnya istihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Hitung saja sekarang. Yang untuk biayai rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira? Artinya kita tuh jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang normal juga kita biayai. Ini cerminan dari istihad besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang macam-macam. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrul itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi kunjingan wali kok bayar WTS. Tapi setelah jadi kunjingan belum selesai hari kedua sudah apa sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai, ngasih sama ini hadis sokai ada di Bukhari, ada di Muslim, itu hadis sokai ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi kunjingan terus wali ini kira-kira harus sekarang jumpa pers gitu. Mana jadi kunjingan terus dia bilang, saya tadi tanya sama WTS-nya, kenapa kamu jadi WTS? Karena saya butuh uang, sudah tak kasih uang, kamu jangan melakukan ini. Coba jadi tanya, kenapa kamu nyopet? Karena ini punya uang, sudah tak kasih uang, nggak bisa jadi. Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar. Sama, orang tidak soleh bayar di copet, kan modal. Ada apa? Datang ke Jakarta, nanti saya bagiannya sekian, ini tak biaya juga gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti, kalau kamu nyopet ini dapat apa? Dapat uang, sudah tak kasih, kamu nggak usah. Jadi khazanah kearifan kita ini, budaya kita, kearifannya itu bagus. Nah yang terakhir saya tidak akan lama-lama, di mana-mana dicuri itu nggak boleh lama-lama. Itu maksud banget itu. Yang terakhir itu ada kearifan, ini kenangan saya di GMC. Dan saya mohon jangan diundang lagi ribet nanti. Kalau dipaksa nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah salahnya nggak apa-apa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair, ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materinya ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil
itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua, harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau bunting kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng. Itu semua ulama menafsirkan apa? Nah orang mulia kayak saya misalnya di dunia dia itu masuk orang di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi mau buah nunggu anak. Kazar in akhraja syatahu fa'azar. Pohon pisang ya gitu, mau buah itu harus sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap dia baru mau buah. Karena dia sudah tahu kalau saya sudah buah pasti dipotong sama orang begitu. Sudah kenal begitu. Jadi artinya gini, ada kearifan. Indonesia mulai kacau karena tadi setelah orang jadi dosen atau jadi kiai yang dipikir itu seri mobil, rumah mewah. Ini yang menjadikan dia tidak menunggu. Jadi uangnya atau kebesarannya tidak untuk menunggu generasi berikutnya, tapi untuk euforia diri apa? Tidak boleh seperti itu. Filosofi kita harus kazarin kayak apa? Padi. Jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikut. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Yang disebut tazar in akhraja syatahu fa'azarahu fastaqbal. Dan itu Allah cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika orang Jawa kuno itu kalau nasihati, com ojo entek-entekno, ngeman ning anak. Jika mereka meskipun punya rumah, bikin rumah. Meskipun mereka enggak akan menangi kurma yang ditandur atau durian yang ditandur, tetap nandur durian. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau kena sampai nandur bobo bang dilepas ke mati. Orang yang benar anak itu saya mangan. Ketika ditanya, kenapa anak itu saya makan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut saya. Sekarang kalau yang kamu makan mangga itu kan tanamannya bapak. Sekarang kamu udah nandur ke lemah, paling urung tua harus mati. Itu sangat egois. Kearifan bapak kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya, yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian.